Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Ibu Iin selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di kelas 3B dan teman-temanku semuanya dari S1 Akuntansi 3B yang berbahagia. Di sini saya akan membacakan tabel flowchart retur penjualan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Intan Gamela, NIM 20441802. Langsung saja saya akan membacakannya. Yang pertama dimulai dari pelanggan. Barang yang diterima oleh pelanggan mungkin tidak sesuai dengan pesanan atau rusak di dalam pengiriman, maka dari itu pelanggan membuat surat permohonan return berupa memo debit. Pelanggan mengirimkan memo debit tersebut ke perusahaan pengiriman barang ke bagian penjualan. Ini. Nah, ini memo debit diteruskan ke bagian penjualan dan bagian mengirimkan barang retur ini nanti diteruskan ke bagian penerimaan barang. Selanjutnya, setelah menerima pemberitahuan return dari pelanggan, bagian penjualan membuat memo debit rangkap 2. Ini, rangkap 2 yaitu di lembar pertama itu diteruskan ke bagian penerimaan barang, dan nanti lembar kedua diteruskan ke bagian piutang, nanti di bawah. Selanjutnya, di bagian penerimaan barang, itu menerima pengembalian barang dari pelanggan dan membandingkan dengan catatan memo, memo kredit tentunya, kemudian membuat laporan penerimaan barang atau LPB. LPB nanti itu berupa dokumen yang terdiri dari rangkap 2 dan lembar pertama itu diberi judul LPB, laporan pengembalian barang, dan lembar yang kedua itu berupa LPB dan barang return. Ini nanti yang LPB lembar pertama itu diteruskan ke bagian piutang dan LPB barang return lembar kedua itu diteruskan ke bagian gudang. Di bagian gudang itu menerima barang dan mencatat masuknya barang berdasarkan LPB lembar kedua pada catatan penerimaan barang ini tadi. Nah, langsung mencatat masuknya barang. Setelah itu, lanjut ke bagian piutang. Nah, ini tadi di bagian piutang berdasarkan memo kredit dan memo LPB, di bagian piutang melakukan pencatatan pengurangan piutang pada catatan pengurangan piutang. Kemudian mengirimkan LPB. Sebelumnya itu pengiriman catatan ini terdiri dari 2 dokumen, di mana dokumen tersebut itu rangkap 2. Rangkap yang pertama LPB itu diteruskan ke bagian ini, bagian akuntansi persediaan, dan memo kredit yang kedua itu nanti langsung ke juga sama ke bagian akuntansi persediaan. Langsung ke bagian akuntansi persediaan berdasarkan LPB lembar 1 dan memo kredit itu mencatat, keduanya dicatat di kartu persediaan. Nah, ini nanti setelah sudah tercatat di kartu persediaan, itu lanjut ke bagian keuangan, di mana di bagian keuangan itu mencatat perubahan piutang dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut ke bagian keuangan ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon bimbingannya kepada Ibu Iin. Nanti kalau ada kesalahan, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.